Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku ya, hari ini ada teman kita ya yang mau belajar bawa DT Hino ya. Tapi ini udah karyawan ya di perusahaan, tapi jabatannya damen sahabatku ya. Damen yang mengawasi disposal ya. Yang mengawasi disposal di sana. Dia training juga bawa Hino sahabatku ya. Semoga, tapi memang kelihatannya udah lancar ya. Udah lancar, tinggal menyesuaikan diri sahabatku ya. Oke. Oke teman-teman, ini sahabat kita namanya si Ariel. Jadi dia sudah jadi karyawan di sini sebenarnya, cuma karena dia jabatannya dia damen, pengawas disposal DT dumping. Sekarang dia belajar bawa DT Hino ya, memperlancar cara kerjanya bagaimana sih cara kerjanya DT Hino, pengoperasian yang benar, begitu Karil? Jadi dia ini pengawas damen disposal dia. Jadi kita ajari dulu trik-trik caranya dumping, muatan, buang muatan yang benar, dan dumping RPM 1500 ya Ariel ya. Itu yang pengoperasian benar tuh. Kalau kita dites sama trainer tuh, kalau dumping pasti 1500 RPM. Kalau lewat dari itu dilihat trainer kau selesai, tidak lolos. Tapi jadi gigi 2, gigi 1, gigi 2 aja ya? Ya, kalau di sini gigi gear 1, gear 2 aja kalau disposal. Nah, gitu deh, Ril. Sudah berapa nanya, Ril? Baru 1. Oh, baru 1 ya, istri? Istri 1. Oh, 1. Oke lagi. Jangan lupa safety beltmu, Ril, pakai. Biasakan pakai pengaman, Ril ya. Nah, karena ini kalau banyak penggemarmu seluruh dunia yang lihat video ini. Amin. Biasanya kalau PC 300 berapa bucket? PC 400 2 bucket 3 bucket ya? Ini 403 apa ya? Iya iya. Itu dia. Ini lagi muatan sahabatku ya. Oke lanjut. Gasnya tinggi karena gas tinggi jaga. Kalau kopling rendah, harus gas tinggi dulu di RPM 2000 baru lepas. Beda kalau yang tinggi koplingnya kan Ariel? Nah. Jadi ini 15 aja nih? 2000 kalau jalan. RPM 2000 kalau jalan. Kalau dumping RPM 1500 yang nomor 15 tuh. Nah ini dia disposalnya teman-teman ya. Sebenarnya dia ini jabatannya di sini karyawan karyawan lama juga, cuma karena kepingin menjadi operator sudah ada punya SIM B2 ya. Dia tinggal mau naik jabatan, makanya dia belajar memperlancar bawa DT sahabatku ya. Jadi damen disposal belajar bawa DT. Tapi alhamdulillah sudah mulai lancar, sudah mulai mengerti cara pengoperasian. 15 dia. Ya, kalau dumping tuh 15, coba aku bedakan. Kalau 20 tuh bateria mesin. Iya. Kalau dumping naikkan damnya tuh. Sekarang dia belajar dumping yang benar. Nah, itu dia. Oke, dumping. Kalau 1500 kan santai suara mesin kan? Nah, kita lihat damnya naik. Oke, dumping. Majukan, masukkan gearmu. Nah, maju sedikit karena pintu tidak terbuka. Nah, itu dia. Jadi, maju sedikit, masuk gear tidak apa-apa itu, aman aja. Oh, ya. Nah, seperti itu tadi. Begitu caranya kalau pintumu tidak terkunci, tidak terbuka kan? Oh, masukkan gear 1, majukan dia. Sama juga kalau dumping jalan, sudah naik setengah, langsung masukkan gear. Itu dari ya. Kalau dia begitu turunkan dulu dam berjalan.
Karena dia bayun-ayun kan ya kau lihat ya. Nah, kalau sudah setengah baru kau jalan, aman itu. Kalau dia menari-nari kau punya bezel, berhenti dulu. Nanti patah pennya itu. Itu caranya tekniknya tuh. Kalau kau ikut anggota mana kau dikasih tahu begitu. Iya, enggak Diam aja itu karena dia enggak tahu. Iya. Nah, jadi kalau kau menari-nari bezelmu begitu kau berhenti. Kasih turun dulu baru jalan. Karena kalau tidak takut rusak kita punya pen bezelnya dam itu. Iya. Ini dia teman-teman di depan kerja. Kita di bawah tebing si lubang hitam ya. Ini hari dicampur dengan cuaca gerimis-gerimis mengundang ya. Itu dia sahabat. Agus, kesempatan kamu belajar. Kapan lagi? Masa mau jadi damen terus? Betul gak? Betul. Nah, ini radionya damen ya. Dia punya radio komunikasi kalau kita mau mundur damping sahabatku ya. Ini radio komunikasinya dia. Sampai kapan kau mau jadi damen terus? Masa? Kita tuh non skill. Awalnya masuk kau kan non skill ya? Non skill. Nah, non skill. Nah, ini dia teman-temannya masuknya non skill di perusahaan. Sekarang dia sudah jadi karyawan, jadi damen. Sekarang dia tahun ini 2022 belajar bawa DT Hino ya. Memperlancar lah karena sudah ada dasar ya, sudah ada skill sedikit. Tinggal memperlancar aja cara-cara kerjanya, pengoperasiannya DT Hino sahabat ya. Biar dia paham. Jadi kedepannya nanti kalau dia sudah punya batangan sendiri, naik jabatan jadi supir DT Hino, alhamdulillah bisa diandalkan teman-teman ya. Jadi trik-triknya bisa mengajari operator-operator baru yang baru masuk. Nah, ini lagi loading. Jadi kalau kerja malam itu, apalagi hauling itu, sebenarnya itu safety belt itu penting. Karena itulah penyelamat kalau kita di waktu kita tidak minta-minta namanya insiden, rempah atau bagaimana kan Ril? Iya. Kita tidak terlempar keluar. Cuma kadang-kadang saudara-saudara kita nih kadang lupa pasang, kasihkan ya kan? Iya. Karena safety itu bukan dari peraturan, dari diri kita sendiri safety itu sahabatku ya. Jadi safety, keamanan, menjaga keselamatan dari kita sendiri. Karena kita bisa mengontrol ini berbahaya atau tidak. Itulah gunanya K3LH. Ini sahabat-sahabatku semua. Siapa ini? Heri, kayaknya pintumu retak itu Pak anu Heri. Coba kau bawa ke JT las ya Heri. Iya, pintu belakang tuh retak tuh ya. Lama-lama terbuka itu. Kau cek dulu Heri, kau cek dulu. Itu jangan buang itu material yang putih itu yang di jalannya, tak bagus materialnya itu. Jadi kalau kita jadi supir, sama supir harus saling memperhatikan. Kalau ada tidak aman di DT-nya, kita harus wajib kasih informasi Heri. Iya. Seperti itu teman kita, pintunya retak. Nah, suruh cek dulu, kalau tidak aman bawa korshop. Seperti itu Ril. Sama juga dampingan ya Ril. Iya. Sering-sering sudah bawa DT Hino tapi tidak ada yang mengajari triknya ya Ril ya. Itu dia Ril. Sama juga kalau jalan mengisap tuh Ril. Langsung kita naikkan RPM tinggi 2000, baru kita lepas koplengnya pelan-pelan. Lolos tuh. Ya kalau kau tidak kasih begitu bergetar mesin. Oke, jalan Ril. Ya. Nah kan, kalau kau naikkan gasnya tinggi lepas kopleng kan aman. Yang penting koplengmu jangan kau rendang. Nah, kau injak terus, ya. Biasakan itu. Jangan kayak teman kita yang satu kemarin bawa DT. Kasihan ya kan? Nah. Karena kalau di perusahaan Aril, kalau kita bawa Hino sudah bawa kampas, tidak percaya sudah sama bos kita itu, Iya. sama pengawas, sama yang punya perusahaan, tidak percaya sama kita sudah mengoperasikan unit. Nah, seperti itu. Itu doser-dosernya
inilah wilayahnya Pak Ariel tadi. Kalau DT damping, dia yang mengerahkan sahabatku ya, yang tempat doser-doser yang mendorong di material ini, bekas timbunan dampingan DT ya. Nah, orangnya ini sekarang yang kita training bawa Hino. Itu dia sahabatku ya. Tapi alhamdulillah kayaknya kelihatannya ini sudah mulai lincah nih, sudah bisa diandalkan juga ini. Sudah bisa diandalkan juga Pak Ariel ini. Ini kalau tidak salah kayak ini Pak Ariel nih bapaknya Jawa, mamanya orang Dayak ya. Iya. Wah, berarti gado-gado ya. Gado-gado. Wah, mantap tuh Ril. Dapat istri orang Sunda ya? Sunda. Wah, luar biasa. Jadi kalau kau terlalu mepet mundurnya, kalau kau lihat pintumu sangkut, kau seperti tadi ya, masukkan gear 1 maju. Nah, macam ini kan sangkut pintumu, maju sedikit, baru ke sini naik full. Nah, maju sedikit, nah, baru ke sini naik full, pray. Nah, itu tekniknya tuh Ariel. Nah, aman kan? Biar kau damping full, pintu udah patah kayak si Heri tadi. Nah, jangan kau mundur di belakang mepet. Begitu kau naikkan damu baru kau ndak kasih maju, pintu terjepit. Makanya pintu mudah retak patah ya kan? Nah, itu triknya itu Ariel. Nah, itu triknya tuh Ariel. Jadi kalau kau mepet mundur di tumpukan, begitu naik setengah dampingmu, pintu ndak terbuka, langsung kau kasih maju. Maju sedikit baru naik full. Oke? Oke. Nah, mantap. Kita ngajari triknya cara damping yang aman sahabatku ya. Karena kalau disposal, mengobe, damping tuh harus ada triknya. Kalau tidak, yang berpintu, hancur-hancur pintu sahabatku ya. Karena ini kan DT-nya sebenarnya buat hauling. Karena kekurangan unit kita, terpaksa DT Hino-nya diperbantukan oleh ngobe sahabat ya. Kayak gitu dia ceritanya. Biasa, sudah mahir buat DT sahabatku ya. Tidak diragukan lagi kita punya anggota ini. Semoga nanti tahun ini Ariel ya, bisa jadi supir juga sudah ya. Amin. Jadi kita bisa terima karyawan lagi non skill seperti Pak Ariel ya kan. Iya. Semoga nanti Pak Ariel bisa naik bawa DT juga lah, seperti kita ini yang sudah senior nih kan. Ini didorong pintunya nih karena retak tadi kan. Dia tuh itu kamu tahu apa pengaruhnya tuh? Itu gara-gara mundur, damping, mepet. Nah, tidak maju kayak seperti tadi. Seharusnya harus dimajukan, jangan dinaikkan full. Akhirnya pintu terlipat, begitu Karil. Nah, jadi perhatikan tuh kalau kau damping, kalau kau mundur mepet, begitu damu naik setengah, langsung maju sedikit. Pakai gear 1. Itu lepas pintunya terbuka baru naikkan full damnya. Nah, itu yang betul caranya damping Ariel. Seperti itu biar batu bara sama. Batu bara juga begitu. Kalau kau lihat mepet, begitu naik setengah langsung maju. Begitu terbuka pintu, dam habis. Jadi aman terkendali, tidak ada masalah. Nah, ini kita lihat begini cara loadingnya di tebingnya. Ini loading material keras nih sahabatku. Nah, itu melambai-lambai supirnya. Nah, melambai supirnya. Nah, ini loading. Jadi cara loadingnya sahabatku ya, loading material OB. Ini tanah material keras ini kita loading. Jadi berarti ini Joy kalau tembus ini. Gitu dia Ariel. Jadi Ariel ya, semoga kedepannya nanti ya bisa jadi supir yang baik ya. Amin. Nah, oke. Kurasa cukup sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan-pesan buat anak istri di rumah? Ya doakan aja semoga sukses kita ke depannya untuk belajar mobil lagi kita. Oke, amin. Mantap. Sip.